Reading ini untuk Sagittarius Maret 2022. Sagittarius Maret 2022. Soldier. And Child. Oke, Sagittarius. Seven of Pentacles. Walaupun di sini ada child, bayi, biasanya aku nggak ngelihatnya ke sana, but aku ngelihatnya beberapa dari kalian might be expecting a baby. Ya, aku sebenarnya nggak terlalu suka ngomongin tentang hal-hal seperti ini, but di sini aku ngerasa ya ada beberapa dari kalian memang expecting a baby. Ten of Wands, Nine of Swords. Ace of Wands, Seven. Oh my God. Ini bisa kemana aja. Bisa jadi ini khusus buat kamu kalau perempuan ya, kamu sedang hamil, tapi mungkin pasangan kamu selingkuh, kamu sedang hamil, atau mungkin kamu sedang hamil tapi kamu tidak menikah, dan di sini kamu stres dengan keadaan ini, atau bisa jadi bahkan kamu hamil sama suami orang. Aku melihat di sini bisa jadi beberapa dari kamu hamil sama atasan kamu sendiri. Wow, itu bisa kemana-mana soalnya. Jadi ya tergantung situasi kalian. Tapi aku melihat di sini situasinya kurang baik. Atau saat kamu lagi hamil, kamu akhirnya tahu kalau suamimu selingkuh misalnya. Aduh, aku tuh paling nggak mau ngomongin ginian sebenarnya, karena nggak membuat orang jadi lebih baik juga. Ya itu anggaplah cuman sekedar inilah intermezzo. Cuman aku ngelihat di sini, kayak kamu cemas sebenarnya dengan masa depanmu nih bagaimana. Ada kecemasan.
Atau mungkin si lakinya bilang gue mau tanggung jawab, tapi ya misalnya contoh, gue nikahin lu Siri, yang sebenarnya kamu gak mau. Karena mungkin untuk beberapa dari kalian ada kemungkinan lakinya sudah punya keluarga. Dan bisa jadi kamu selingkuhannya. Aku gak tahu ya, atau kamu yang suamimu berselingkuh, aku gak tahu yang mana, but ini energinya gak enak banget. Hermit. So, well, you need to really think about ya kalau memang udah hamil ya nasi udah jadi bubur ya gitu loh. But kamu harus bisa melihat, bukan ya aku nggak nyuruh kamu nikah atau nggak nikah ya, itu balik lagi tergantung kamu. But di sini cuma dibilang do what best for you gitu loh. Apa yang kamu inginkan. Tapi semua itu ada risiko, ada konsekuensi. Aku tahu this is like the lowest point of your life maybe. But you have no other choice rather than berpikir apa yang terbaik buat kamu dengan segala konsekuensinya. Jangan pernah lupakan itu. Konsekuensi, risiko itu pasti akan selalu ada dengan apa pilihan kita. Oke. Tapi kamu ambil risiko yang menurut kamu paling kamu bisa toleransi. Dan itu balik lagi terserah masing-masing. Gak ada yang bicara benar yang mana tuh gak ada sebenarnya. Karena semua ya ada risikonya. Yang mana yang kamu bisa terima. Dan di sini dibilang ya apapun yang sudah terjadi ya udah nggak perlu kamu pikirin, tapi apa yang menurut kamu terbaik. Karena dengan kamu stresin tidak merubah keadaan sebetulnya. Kamu harus sadarin itu dulu. Dengan kamu stres, kamu tidak merubah keadaan, tapi kamu berpikir apa yang terbaik buat kamu. Dan aku ngelihat di sini ya memang ini ada masa-masa pembelajaran juga buat kamu untuk mendewasakan kamu sih memang. Dan ada temperance itu biasanya keluar saat kita sedang atau hampir mendekati finish untuk sebuah pelajaran besar, biasanya itu temperance keluar. Aku nggak bisa ngomong banyak sih sama situasinya. Karena memang ya ini nggak bisa ada orang yang bilang harus bagaimana. Aku ngeliat di sini ya udah jelas ya, kamu kayak lagi stres, kamu banyak pikiran, bahkan dari beberapa dari kalian sampai mungkin sakit. Jadi, well, kasihan bayimu, ya, dan apa namanya? Kalau aku lihat di sini ya jadikan ini perenungan aja buat kamu, apa yang kamu mau gitu loh. Yang kamu mau tapi ada resiko, jangan lupa, aku ingetin lagi, jangan lupa. Jadi nggak semua yang kamu mau itu tuh bisa kamu dapatkan juga gitu. Kamu harus realistis, belajar untuk lebih realistis. Ya, I believe this is ada beberapa dari kalian mungkin mengambil jalan pada akhirnya kamu nggak bersama anak dari bapak, ayah dari anakmu ini. Aku ngeliat di sini ada Head of Cups, atau bahkan kamu ditinggalkan seseorang dalam keadaan hamil. Jadi ya kalau menurutku situasi seperti ini bukan berarti kamu harus ke tarot reader sebenarnya, bukan baca tarot, tapi bagaimana apa yang membuat kamu lebih mandiri,
Apa yang membuat hidupmu akan lebih baik? Walaupun sekarang kayak kelihatannya semuanya tuh gelap, semuanya tuh nggak ada yang bagus gitu. Ya karena kalau kita melihat semua dari sisi jeleknya ya iya, tapi kita jangan terkurung sama sebuah situasi, tapi lihat, oke, yang mau kamu keep apa? Bayimu kamu mau keep, lalu apa? Kamu harus misalnya kerja atau misalnya yang ngurus bayimu. Ya bukan berarti masa depanmu udah hancur, enggak gitu loh. Tapi ya kamu harus tahu apa yang harus kamu jalan yang kamu ambil. Dan kalau menurutku ya situasi kayak gini yang seharusnya kamu lakukan adalah bicara sama orang tentang masalahmu, dan orang yang tidak judgmental, orang yang bisa memahami keadaan kamu dan ngasih kamu pemahaman, ngasih kamu mungkin ngebuka pikiran kamu. Kadang kalau kita lagi ada di dalam satu masalah yang rumit sekali, otak kita tuh kayak nutup semua kemungkinan, yang kita pikirin semua yang jeleknya. Nah kita harus bicara sama orang untuk bisa menyadarkan kita kalau tidak semua itu gelap loh, ada terang loh gitu loh. Kadang kita nggak kepikiran kalau kita lagi ada di dalam situasi seperti itu, gitu loh. Ya semua orang melewati pelajaran hidupnya masing-masing, gitu. Jadi ya ibaratnya yang sekarang kamu harus lakukan ya lebih bijaksana dalam berpikir, lebih mencoba mencari jalan keluar, bukan malah muter-muter di masalah itu sendiri. Gitu. Yang tadi aku bilang, aku nggak bisa ngomong banyak karena di sini kartunya cuma bilang situasimu dan apa yang harus kamu lakukan, gitu loh. Semua ada keputusan, semua ada di tangan kamu. Oke? Tinggal ibaratnya you want to keep the baby or not, dan setelah ini kira-kira apa yang bisa gue lakukan gitu loh. Tapi ya makanya aku bilang lebih baik kamu bicara sama orang yang bisa membantu kamu dalam situasi kamu, karena ya kamu juga kalau situasimu lagi hamil juga ya pasti emosional banget gitu. Jadi kamu harus cari orang yang bisa kamu ajak ngobrol, yang memahami kamu, yang bisa membantu kamu untuk ngasih kamu insight, ngasih kamu pencerahan. Intinya itu ya. Oke, aku nggak bisa ngomong banyak karena ya yang aku lihat ini pasti spesifik sekali. Jadi I'm so sorry, ini bukan bacaan untuk banyak dari kalian karena aku nggak tahu, aku mungkin narik energi yang seperti itu. But bisa jadi juga beberapa dari kalian, bahkan kalian bukan perempuannya, kalian sebagai laki-lakinya, kalian menemukan kalau pasangan kalian mungkin hamil tapi kamu mungkin belum dapat job atau secara finansial kamu masih berantakan misalnya, ya yang harus kamu lihat ini jalan keluarnya gitu. Bukan secara emosional tapi realistis ya. Dan kalau kamu belum bisa seperti itu ya kamu harus cari orang yang bisa bantu kamu untuk bisa membuka mata kamu, membantu kamu ya pencerahan gitu loh. But semuanya sebenarnya akan baik-baik aja. Cuman saat kita ada di dalam situasi seperti ini, kita tuh ngerasa semuanya tuh kayak jalan ketutup, padahal sebenarnya enggak. Makanya aku bilang ya cari orang yang bisa membantu kamu gitu. Oke, kita lihat lagi di readingan lanjutannya akan ada apa di depan. Oke. Yang bisa kamu akses di membership. Oke. So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.